Makin panas, Kejati Jabar tetap proses kasus suap, meski Bupati Ane bersumpah tak melakukan jual beli jabatan. Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika dengan tegas membantah apa yang telah dituduhkan kepada dirinya, yakni atas laporan salah seorang pejabat yang menyebut dirinya diduga menerima suap dari jual beli jabatan atas pelantikan pejabat di Pemkab Purwakarta. Saking tidak merasa telah melakukan praktek jual beli jabatan, Bupati Ane pun untuk meyakinkan halayak publik hingga harus mengatakan dia tidak mengerti tentang praktek jual beli jabatan, apa dan bagaimana prosesnya. Namun meski membantahnya, tidak lantas kasus Bupati Ane ini diberhentikan begitu saja, malah sebaliknya Kejati Jabar dalam penanganan kasus dugaan suap jual beli jabatan tersebut terus berjalan diusutnya, bahkan proses klarifikasi yang dilakukan masih berproses. Memang pada pekan kemarin Bupati Ane atau biasa dipanggil Ambu Ane dalam pernyataan resmi telah mengklarifikasinya dalam sebuah pernyataan resmi yang diunggah oleh website purwakartakap.go.id, situs miliknya Kabupaten Purwakarta. Intinya memang dia tidak mengakui alias membantahnya. Namun ketika dikonfirmasi pada Selasa kemarin kepada Kepala Seksi Penerangan Hukum, Kasipenkum, Kejati Jabar Sutan SP Harahap, menegaskan bahwa Kejati Jabar masih tetap memprosesnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Kejati Jabar dalam melakukan penanganan kasus. Jadi tidak ada penghentian, tapi tetap pihak Kejati Jabar melakukan terhadap apa yang telah dilaporkan oleh masyarakat untuk menindaklanjutinya. Jadi keputusannya adalah melalui proses yang benar dan sesuai prosedur. Apakah memang ada praktek suap seperti yang dituduhkan selama ini atau tidak? Makanya ada proses klarifikasi dulu sebelum masuk ke tahap penyelidikan dan penyidikan. Sutan pun memastikan bahwa proses yang saat ini berjalan masih dalam tahap klarifikasi, dan masih proses artinya masih dilakukan tahapan-tahapan dalam klarifikasi itu. Saya pastikan prosesnya masih tahap klarifikasi dan ini belum beres semua sebagian masih berproses, ujar Sutan kepada wartawan. Proses klarifikasi ini tentu saja masih jauh untuk masuk terhadap adanya penyelidikan dan penyidikan sebuah kasus seperti tindak pidana korupsi. Karena proses klarifikasi itu adalah merespon adanya laporan dari masyarakat tersebut, apa benar atau tidak laporan tersebut. Jadi ini masih jauh, tunggu saja hingga selesai, dan biarkan permasalahan ini berproses sesuai prosedur yang berlaku. Tahap klarifikasi itu pun belum tentu masuk ke penyelidikan atau penyelidikan jika tidak ditemukan bukti-bukti yang mengarah ke tindak pidana korupsi. Pada akhir tahun kemarin, memang sudah dijelaskan bahwa memang masalah ini masih berproses dalam tahap klarifikasi seperti diungkapkan oleh Wakil Kejati Jabar Didi Suhardi. Didi pun merinci soal awal proses kasus ini terjadi yakni adanya laporan masyarakat terhadap proses mutasi dan rotasi pejabat di Pemkab Purwakarta yang dinilai ada kejanggalan. Dari itulah pihak Kejati merespon atas laporan tersebut melakukan klarifikasi, berupa penelaahan data, pemanggilan pejabat yang terkait dengan mutasi dan rotasi tersebut. Dan prosesnya sekarang lagi berjalan, kalaupun nanti hasilnya belum tentu akan dilanjutkan ke proses penyelidikan kasus. Karena bisa saja ini hanya kesalahan administratif yang bukan wilayahnya, karena itu wilayah inspektorat. Namun bila memang terbukti, nanti akan diproses ke proses selanjutnya di bidang tindak pidana khusus Kejati Jabar. Hal-hal sama juga dikatakan Asisten Pidana Khusus, Aspitsus, Kejati Jabar Riono yang lebih menekankan bahwa prosesnya masih berjalan, dan masih tahap klarifikasi. Proses klarifikasi ini tentu saja tidak akan bisa dijelaskan kepada media karena ini masuk materi perkara dalam proses klarifikasi. Pejabat Kejati Jabar saat memberikan keterangan pers kepada wartawan beberapa waktu lalu, soal kasus jual beli jabatan di Kabupaten Purwakarta pasca pelantikan pejabat oleh Bupati Ane Ratna Mustika juga menjadi bahan pembahasan yang dilontarkan kepada wartawan Kejati Jabar. Ramainya pemberitaan di media massa, membuat Ambu Ane gerah. Dia pun akhirnya angkat bicara terhadap apa yang dituduhkan kepadanya. Pangkal dari kasus ini pasca Bupati Purwakarta melantik sejumlah pejabat dalam rotasi dan mutasi eselon 2, 3 dan 4 di lingkungan Pemkab Purwakarta pada tanggal 12 Oktober tahun 2022 lalu. Dari situlah kemudian memicu adanya pelaporan ke Kejati Jabar dengan tuduhan jual beli jabatan dalam rotasi dan mutasi tersebut. Ambu Ane menepis tuduhan itu, dia pun menegaskan bahwa tidak pernah bertindak tanpa mengesampingkan aturan yang berlaku. Ambu Ane menegaskan bahwa dirinya tidak mengerti apa itu jual beli jabatan dan bagaimana pola untuk mengaturnya. Dari itulah Ane pun berdalih bahwa dalam melakukan rotasi dan mutasi itu dikerjakan secara profesional dan dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Dari itulah, makanya Bupati Ane kembali menegaskan tidak pernah ada praktek jual beli jabatan di Purwakarta mengingat prosesnya sudah sesuai ketentuan.
Ane pun mengklarifikasi adanya usulan dari pihak-pihak terhadap pejabat tertentu sehingga menjadi berkembang kedugaan suap jual beli jabatan. Dijelaskannya untuk memindahkan ASN dari organisasi perangkat daerah, OPD, ke OPD lain tidak pernah ada. Menurutnya usulan pemindahan pegawai dilakukan melalui sistem. Pemindahan pegawai pun dilakukan atas usulan dan hak prerogatif Kepala OPD kepada Bupati Ane secara tertulis, yang juga merupakan kebijakan Bupati selaku pembina kepegawaian. Ane meyakini bahwa orang yang melaporkannya itu adalah orang yang tidak mau dimutasi. Orang tersebut tidak terima dimutasi karena dia berada di dinas, instansi yang basah yakni di Badan Pendapatan Daerah, Bapenda. Namun oleh Bupati Ane dimutasi ke sejumlah dinas yang kering bahkan ke kecamatan-kecamatan yang menurut mereka tidak berpotensi tidak seperti di Bapenda. Jadi ini memang dari orang dalam. Pejabat yang tidak mau terkena rotasi dari Bapenda yakni dinas penghasil ke dinas lain. Dan karena tidak terima itulah akhirnya proses mutasi dan rotasi eselon 2, 3 dan 4 itu dilaporkan ke Kejati Jabar.